Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limiola. Saya dari kelas 64203, NIM 6425293. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan demand. Mengacu pada hukum permintaan disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka semakin permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, dan harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Yang kedua adalah permintaan potensial, adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah Pak Syafiq. Sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli motor, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli motor. Next. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya adalah Aldi ingin membeli mobil, akan tetapi uang yang dimiliki Aldi tidak cukup untuk membeli mobil. Karena itu keinginan Aldi untuk membeli mobil tidak bisa dipenuhi. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga waktu tertentu yang dilambangkan dengan S supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Penawaran juga demikian, hanya saja berbanding terbalik. Jika diurutkan, penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Penawaran pendapatan. Pendapatan negara hingga bulan Mei 2020 masih tertekan akibat pandemi COVID-19, di mana situasi pelemahan ekonomi global dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sampai dengan akhir bulan Mei 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai 664,32 triliun, tetapi capaiannya pendapatan negara dan hibah tersebut menyusut hingga 9,02%. Kontraksi penerimaan di Mei cukup dalam akibat perlambatan kegiatan ekonomi sebagai dampak COVID-19 dan pemanfaat insentif fiskal dan rangka pemulihan ekonomi nasional, kata Sri Mulyani dalam telekonferensi APBN. Keseimbangan pasar. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar atau disebut market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Hal ini dapat dihitung menggunakan rumus keseimbangan pasar. Di dalam keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan dengan harga yang produk yang diminta oleh konsumen. Apabila suatu keseimbangan pasar tercapai, maka tidak adanya perubahan dalam harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan juga penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik.
Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka barang akan turun. Maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar, harga barang inilah keseimbangan pasar dapat tercapai. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan hidupnya. Salah satu caranya di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli sesama. Mengapa keseimbangan ditentukan oleh permintaan dan penawaran? Jadi, apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar, harga barang inilah keseimbangan pasar dapat tercapai. Terus, contoh keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Jadi, dalam strategi pemasaran, tugas penjual adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, apabila barang yang disediakan terlalu banyak, sementara tingkat pembelian atau minat pembeli menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga berpengaruh pada harga pasar yang ada. Yang kedua, yaitu menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Keseimbangan akan tercapai ketika adanya kesepakatan. Dalam hal ini, pembeli akan membeli stok barang dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga penjual harus menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Namun, jika penjualan dan konsumen menyetujui antara stok barang dan harganya, maka terjadi harga keseimbangan dan harga cenderung konstan. Yang ketiga ialah keseimbangan permintaan. Jadi, pada umumnya, para konsumen akan cenderung pada suatu produk dan mendorong penjual untuk memastikan stoknya. Setidaknya persediaan pada barang untuk beberapa periode tertentu harus tersedia. Sebab, apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, maka keseimbangan pasar telah terwujud. Harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Yang keempat, yaitu pengendalian harga. Pengendalian harga dengan kondisi harga di pasar yang tidak seimbang, maka bisa diprediksi keseimbangan pasar pun sulit terbentuk. Salah satu yang mempengaruhi ketidakseimbangan pasar adalah harga. Dikarenakan ketika suatu harga pasar terlalu tinggi, maka akan merugikan para pembeli. Namun sebaliknya, jika harga yang diberikan terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual. Ya, bisa kita simpulkan bahwa hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Ilmu ekonomi tidak selalu bisa diterapkan setiap negara. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam penawaran maupun permintaan, diantaranya harga mutu, barang kebutuhan gaya hidup, dan sebagainya. Pelajaran dari teori ini menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya menentukan harga agar hukum penawaran permintaan dapat berjalan seimbang sehingga terciptanya masyarakat yang paham ekonomi dan berkualitas. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.